Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Siraj Syahdu Rizky, NIM 111190011 dari jurusan Teknik Geologi, UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 7 output dari Global Mapper. Yang pertama, kita lihat di sini ada peta geologi, yang kedua peta kontur, yang ketiga sayatan, yang keempat ada peta pola pengaliran, yang kelima ada peta daerah aliran sungai atau DAS, yang keenam ada peta 3D, dan yang terakhir ada perhitungan volume. Kemudian data-data yang digunakan itu ada satu SRTM, yang kedua ada peta geologi, dan yang ketiga ada coupling. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, masukkan data SRTM, yaitu data SRTM Payakumbuh yang digunakan pada kesempatan kali ini. Kita trace, kita masukkan ke Global Mapper. Nah, ini adalah SRTM dari daerah penelitian kita. Selanjutnya, yang kita masukkan adalah peta geologi. Kita masukkan, oke. Nah, akan terdapat tampilan seperti pada gambar di layar. Kemudian selanjutnya kita lakukan adalah kita melakukan digitasi untuk memasukkan peta geologi ini ke dalam SRTM agar hasilnya juga bagus dan tidak aneh. Cara digitasinya itu menggunakan titik, kita buat titik pada pojok kiri bawah dan pojok kanan atas. Kita mulai saja. Yang pertama pada pojok kiri bawah. Titik tersebut harus pas di perpotongan dari Y dan X agar hasilnya tidak aneh. Kemudian harus teliti, kita klik. Oke, setelah itu kita masukkan data koordinatnya. Di sini tertulis 100 derajat 30 cm, jadi 100 spasi 30. Dan untuk Y-nya karena kita berada di daerah Solok, yaitu di selatan dari ekuator, jadi kita menggunakan minus atau minus 100. Kemudian add point tulis. Oke. Nah, kita lihat poin 1 ada di sini. Selanjutnya, poin 2. Poin 2 terletak pada pojok kanan atas. SAR-nya sama dengan poin 1, kita harus teliti. Oke, kita klik. Kita buat titiknya di sini. Kan tepat pada perpotongan X dan Y. Kita masukkan datanya yaitu 102, 00, dan 00, 00. Kemudian add point tulis. Nah, titiknya berada di sini karena peta geologi lembar Solok Sumatera ini sangat lebar, lebih dari SRTM kita. Kemudian oke. Nah, nanti jadi kayak gini teman-teman. Ini sudah benar. Selanjutnya yang akan kita masukkan adalah coupling kita. Nah, ini coupling kita. Kita masukkan, oke. Oke lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan peta geologi lembar Sumatera Solok tadi. Kita harus melakukan digitasi pada pojok kiri bawah dan pojok kanan atas. Tapi sebelumnya kita harus merubah proyeksinya. Di sini masih menggunakan geografik dan kita menggunakan UTM. Oke, dengan zona minus 47S, karena kita berada di Solok, teman-teman. Oke, sesuai dengan, kenapa kita menggunakan UTM? Karena coupling kita menggunakan data UTM, yaitu 69100 dan 9948000, YMax dan Xmax-nya itu 711.000 dan 996.8000. Kemudian kita lakukan digitasi seperti yang kita lakukan tadi pada peta geologi lembar Solok Sumatera. Pada pojok kiri bawah terlebih dahulu. Pojok kiri bawah. Oke, saya harus detail. Oke, di sini. Oke, selanjutnya kita masuk proyeksinya. 994.800. Istingnya 691.000. Nggak boleh kebalik ya, teman-teman ya. Untuk northingnya 994
8000. Kemudian add point tulis. Nah, titik kita berada di sini, teman-teman. Selanjutnya digitasi pada pojok kanan atas. Caranya sama pada pojok kiri bawah tadi, harus tepat pada perpotongan X dan Y di sini. Nah, kita lihat 711 000 dan 996 8000. Add point tulis. Oke, kemudian oke. Nah, ini coupling kita, teman-teman. Kita lihat coupling kita. Sorry. Kemudian kita lihat coupling kita. Nah, ini coupling kita, teman-teman. Itu menandakan kita sudah benar dalam melakukan proses digitasi. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita membuat area pada coupling kita. Caranya itu dengan menggunakan nih tools yang ini. Namanya create rectangle atau square area feature. Kita klik, kita oke lagi. Kemudian kita paskan pada pojok kiri. Mohon maaf. Kita paskan pada pojok kiri. Dan kita tarik sampai bawah. Harus pas ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita namain coupling 1. Oke. Lalu kita klik kiri 2 kali. Nah, teman-teman, ini adalah area dari coupling kita. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya yang kita akan buat adalah kita akan membuat data dem agar mempermudah untuk kedepannya dengan cara yaitu klik file, export, kemudian kita pilih export elevation grid format. Nah, dem. Oke. Jangan lupa untuk ini export boundnya pada bawah sendiri ada crop to selected area feature. Ini kita klik, teman-teman. Klik. Agar kita hanya mengcrop bagian ini aja, nggak bagian yang lain. Oke. Kita masukkan di sini. Dem. Nah, kita tunggu. Apakah sudah masuk? Belum. Sudah masuk, teman-teman, data dem-nya. Kemudian kita masukkan data dem tersebut pada data dari global mapper. Kita tarik saja, kita lepaskan. Kita tunggu sampai di sini ada data dem-nya. Oke, data sudah masuk, teman-teman. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lihat perintahnya. Kita harus membuat peta geologi. Peta geologi dibuat dengan menggunakan data peta geologi lembar Solok. Kita pertama cek semua dulu. Selanjutnya peta geologi dibuat dengan peta geologi lembar Solok dan juga tadi area yang kita buat, use created feature atau area yang kita buat tadi. Nah, gimana caranya untuk membuat peta geologi? Yaitu dengan kita klik file, export, kemudian langsung export PDF file. Nah, ini lu jangan lupa export bound-nya, jangan lupa untuk diklik. Oke. Kita namain peta geologi. Kita save. Kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar tersave. Kemudian kita cek. Nah, muncul, teman-teman. Kita buka. Nah, nanti akan jadinya seperti ini, peta geologi. Selanjutnya apa yang kita buat? Kembali ke global mapper, kita lihat nih di Word. Peta kontur. Peta kontur. Oke, kita peta kontur kita pertama cek semua. Oke, peta kontur dibuat dengan menggunakan data dem. Caranya kita analisis, terus generate kontur. Nah, ini kontur intervalnya sebenarnya kita bebas mau pakai berapa ya, teman-teman. Tapi tadi saya sudah memakai yang sangat kecil, tapi mungkin hasilnya nanti tidak terlihat jelas di PDF. Jadi kita pada kontur interval sekarang kita menggunakan 100. Oke,
Oh ya, aku lupa ngingetin, untuk kontur bone yang di peta kontur ini nggak usah dicek karena udah merupakan data DEM atau data yang udah pasti. Kita langsung oke. Nah, ini peta konturnya, teman-teman. Nah, ini peta konturnya dari daerah penelitian kita. Kemudian kita save file, export, export PDF file. Nah, ini juga udah nggak usah dicentang untuk crop selected area-nya. Langsung aja kita save. Oke, kita namain peta kontur. Kita tunggu beberapa saat. Oke, tersave. Kita lihat. Nah, ini peta kontur dari tempat kita, teman-teman. Tempat penelitian kita. Kemudian selanjutnya kita akan membuat peta das atau di aliran sungai dan juga peta pola pengaliran. Kita lihat di soal. Untuk sayatan nanti kita buat setelah ini, teman-teman. Kemudian kita membuat peta pola pengaliran dan peta das terlebih dahulu. Caranya, kita klik data DEM, kita uncek lagi. Kita ke analysis, kemudian generate watershed. Nah, ini kita sebenarnya semakin kecil stream shell count itu semakin baik, tapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita sekarang akan menggunakan 50 saja, teman-teman. Oke, kita tunggu sampai muncul. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, apalagi kalau misal semakin detail lagi seperti 1 atau 10 atau 2 itu nanti menggunakan waktu yang agak lumayan lama karena prosesnya juga dilakukan sedetail mungkin. Nah, kita lihat ini merupakan gabungan antara peta das dan peta pola pengaliran. Gimana kalau mau lihat peta das atau peta pola pengalirannya aja? Pertama kita uncek dulu data DEM-nya. Kemudian kita klik plus ini di drainage network, sebelahnya ada plus. Nah, kalau kita mau lihat peta das, itu kita harus uncek yang paling bawah. Kita uncek nih, yang bawah ini. Nah, ini merupakan peta das. Kalau peta pola pengaliran, nah ini peta pola pengaliran. Oke, yang pertama yang kita save adalah peta das atau daerah aliran sungai. Export, kemudian export PDF file. Ini juga udah nggak usah diklik ya, teman-teman ya, langsung ke oke aja. Peta das. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita buka ini peta das. Nah, ini merupakan peta daerah area sungai dari tempat penelitian kita, teman-teman. Oke, selanjutnya peta pola pengaliran. File, export PDF file, langsung oke aja. Peta pola pengaliran. Tunggu beberapa saat. Oke, kemudian kita cek lagi peta pola pengaliran. Nah, ini peta pola pengaliran kita. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai membuat peta pola pengaliran, yang akan kita buat selanjutnya adalah, kita lihat, oke, kita akan membuat sayatan. Caranya, kita cek data DEM, kemudian kita pilih ini nih, path profile. Oke, misal kita tarik dari daerah sini, teman-teman, kita ke kiri, tarik sesuai kita inginkan, misal di sini kita klik kanan. Oke, akan muncul seperti ini. Ini belum H1:1 ya, teman-teman. H banding V 1:1 itu belum seperti itu, tapi
Kalau misal kita mau H banding V1:1 bisa, tetapi hasilnya tidak akan sebagus ini. Kita langsung save aja, save bitmap. Kita namain Sayatan. Kita tunggu. Oke, mungkin ada kesalahan teman-teman. Save lagi, coba. Oke, kita cek. Oke, ini sayatan dari daerah kita yang telah kita buat sebelumnya. Kita lihat, nah ini sayatannya. Kemudian sayatan telah dibuat. Yang selanjutnya kita lakukan adalah peta 3D. Peta 3D sama masih menggunakan data DEM. Caranya yaitu kita klik view, kemudian kita 3D view. Kita tunggu. Oke, sudah kita lihat. Oke. Nah, ini merupakan tampilan 3 dimensi dari daerah penelitian kita. Kita lihat, ini merupakan daerah tinggian. Kemudian ini kita lihat ada daerah rendahan juga. Kita dapat melihatnya di peta 3D ini. Oke, kita save. Formatnya JPG atau BNG bebas. Kita namain peta 3 dimensi. Save. Kita cek, belum ada di sini, membutuhkan waktu. Sorry teman-teman, mungkin bisa kita ulangi save-nya. JPG. Nah, kita masukinnya di sini. Peta 3D. Sorry. Peta 3 dimensi. Save. Kita lihat, nah ini tampilan peta 3D-nya. Ini peta 3D dari tempat kita, teman-teman. Kemudian selanjutnya yang terakhir akan kita buat adalah perhitungan volume. Perhitungan volume sama masih menggunakan data DEM. Tools yang akan kita gunakan adalah ini, Measure Tool. Caranya kita bisa klik OK. Nah, di sini kita tarik. Mungkin kalau bisa lebih jelas kayak gini, teman-teman. Measure Tool. Klik ke bawah. Ini kita buat ke bawahin lagi. Kemudian kita ke kiri, ke atas. Nah, pada bagian atas ini jangan lupa klik kanan. Ke kanan. Kemudian kita klik volume. Yes. Nah, kita bisa memilih teman-teman di above sea level atau above ground. Tapi sekarang kita menggunakan above ground. Oke. Oke, kita lagi mengkalkulasi berapa volumenya. Kita tunggu, teman-teman. Nah, ini volumenya. Nah, karena pada volume ini kita menggunakan CSV file, jadi kita bisa membukanya di Excel. Kita ekspor, kita namain volume. Kita save. Kita lihat, oke, sudah. Jadi demikianlah teman-teman
7 output dari global mapper yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Lain kali kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.